Pembacaan Alkitab 13 April, Perjanjian Lama, Yosua 7 ayat 16 sampai Yosua 9 ayat 2. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah seseorang demi seorang, maka didapatinya lah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemaku, dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api, dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya di atas suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yerikho dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Maka disuruhnyalah pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya, katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami, sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita, seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyiannya itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang.
Lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur, seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada hari itu berjalanlah Yosua melalui lembah Ai. Lembah itu pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu. Maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang menyerbu orang Israel ke lereng di seberang daratan itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal dari lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang ada di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkan tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari di padang gurun berbalik melawan mengejar pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Dan ini dari sini dan yang itu dari sana, orang-orang Ai ditewaskan, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas dan atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh kota, penduduk kota Ai di padang terbuka di mana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya dan mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hai ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan ke depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang dituliskan dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dan dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri di sebelah menyebelah tabut berhadapan dengan para imam yang menjadi suku Lewi, para pengangkat tabut perjanjian itu Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri. Setengahnya menghadap ke gunung Gerisim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan apabila orang memberkati bangsa Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab suci.
Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Pembacaan dari Perjanjian Baru, Lukas 16 ayat 1 sampai 18. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusannya, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya aku jangan dipecat dari jabatanku sebagai bendahara. Ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu? Kepada tuanku, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain, atau tidak akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, merebut memasukinya. Lebih mudah lagi dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Pembacaan dari Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Pembacaan dari Amsal Hikmat hari ini, Amsal 13 ayat 2 sampai 3. Dan buah mulutnya
seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian pembacaan Alkitab hari ini.